Sumber daya yang menjadi keunggulan, setiap negara ASEAN tentu berbeda-beda. Contohnya, sumber daya unggulan yang dimiliki negara Indonesia, salah satunya yaitu hasil tambang batu bara. Association of Southeast Asian Nations atau ASEAN, merupakan salah satu organisasi yang mempunyai anggota negara-negara yang berasal dari kawasan Asia Tenggara. Tujuannya adalah untuk memajukan dan mensejahterakan negara di wilayah Asia Tenggara. Organisasi ini terdiri dari 10 anggota negara, di antaranya Indonesia, Kamboja, Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, Vietnam, Myanmar, Laos, Thailand, dan Filipina. Dari semua 10 negara tersebut, memiliki sumber daya unggulan yang berbeda-beda. Lalu, apa sih itu sumber daya? Sumber daya adalah suatu unsur tertentu dalam kehidupan yang dianggap punya nilai potensi, biasanya bersifat fisik maupun non-fisik. Selain itu, sumber dayanya juga dibedakan menjadi dua, yakni sumber daya terbarukan dan sumber daya tak terbarukan. Berikut ini, beberapa sumber daya yang menjadi keunggulan di setiap negara kawasan ASEAN. Brunei Darussalam. Brunei Darussalam merupakan negara berdaulat di Asia Tenggara, yang berada di pantai utara Pulau Kalimantan. Sumber daya yang menjadi keunggulan negara Brunei yakni, berupa sumber daya terbarukan dan sumber daya tak terbarukan. Sedangkan untuk sumber daya terbarukan, diantaranya kelapa sawit dan minyak. Sedangkan, untuk sumber daya yang tak terbarukan, mereka mempunyai gas alam dan cadangan minyak bumi, yang mampu mereka produksi sebanyak 180.000 barel setiap harinya. Negara yang memiliki wilayah seluas 5.765 km persegi ini, sempat mendirikan sebuah monumen yang dinamai Billionth Barrel di lantai Seria, untuk memperingati kesuksesan mereka dalam memproduksi 1 miliar tong minyak. Selain itu, negara Brunei Darussalam juga termasuk negara yang melakukan kegiatan impor, yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan logistik. Filipina. Negara Filipina merupakan salah satu negara agrikultural, sehingga tak heran kalau sumber daya yang menjadi unggulan negara ini lebih banyak yang terbarukan, diantaranya seperti beras, buah-buahan, jagung, tebu, dan kelapa. Sementara, untuk sumber daya tak terbarukan terdiri dari tembaga, keramik, emas, biji besi, dan perak. Indonesia. Negara Indonesia, dianggap mempunyai paling banyak potensi sumber daya. Pasalnya, negara ini memiliki potensi alam yang indah, tanah yang subur, dan perairan yang cukup bersih, yang bisa dijadikan sebagai tempat tinggal makhluk hidup. Negara yang dikenal sebagai negara lintas benua ini, mempunyai sumber daya unggulan yang cukup terkenal dari zaman dulu yaitu rempah-rempah. Akibat dari melimpahnya jumlah rempah-rempah di negara Indonesia, sehingga banyak negara yang datang untuk mencarinya, sebelum pada akhirnya berganti menjajah sebab ingin mengambil semua keuntungan. Tidak hanya rempah-rempah aja, negara ini juga memiliki sumber daya unggulan lainnya di bidang pertanian, di antaranya beras, kelapa sawit, teh, kopi, tebu, dan masih banyak lainnya. Selain di bidang pertanian, negara Indonesia juga unggul dalam bidang perikanan. Karena, Indonesia terdiri dari 70% perairan, sehingga menjadi habitat yang nyaman bagi ikan dan hewan air lainnya untuk tinggal. Sementara, untuk sumber daya tak terbarukan negara yang merupakan negara terluas ke-14 ini menjadikan emas, gas alam, tembaga, timah, dan minyak bumi keunggulannya. Kamboja. Kamboja adalah salah satu negara ASEAN, yang letaknya berbatasan dengan negara Thailand, Vietnam, dan Laos. Negara ini memiliki sumber daya cukup banyak. Sumber daya alam utama negara Kamboja adalah kayu, yaitu sekitar 80%. Hal ini dikarenakan sebagian besar daratan negara ini ditutupi hutan, seperti hutan semi hijau, hutan gugur, hutan bakau, hutan rawa, dan hutan bambu. Tak hanya kayu, negara yang berbentuk monarki konstitusional di kawasan Asia Tenggara ini, punya hasil sumber daya di bidang pertanian, yakni beras, karet, hingga umbi-umbian. Sedangkan untuk di bidang pertambangan, negara Kamboja menghasilkan gas alam, minyak bumi, dan batu permata berupa rubi dan safir.
Laos. Negara ini merupakan salah satu negara yang tidak memiliki laut. Namun, masih banyak potensi sumber daya yang mampu menjadi keunggulan negara ini. Perlu diketahui, bahwa Laos merupakan satu-satunya negara yang mampu memberikan energi listrik kepada seluruh warganya secara gratis. Hal ini dikarenakan, pasokan listrik negara Laos sangatlah banyak. Mereka dapat menghasilkannya dari pendaman danau yang sangat besar di Luang Prabang, Laos. Selain itu, negara yang mayoritas penduduknya memeluk agama Buddha ini memiliki sumber daya unggulan berupa kayu-kayuan, yakni kayu cendana dan kayu jati. Malaysia. Malaysia atau Harimau Malaya ini merupakan negara yang masih serumpun dengan Indonesia. Letaknya juga sangat dekat, yaitu berada di sisi Pulau Kalimantan. Karena masih serumpun dengan Indonesia, sehingga tak heran kondisi geografis dan sumber daya unggulannya juga hampir sama. Di sektor pertanian, mereka menghasilkan padi, teh, karet, dan kelapa sawit. Sementara, di bidang pertambangan, negara dengan luas 330.803 km persegi itu, memiliki sumber daya unggulan berupa emas, timah, bauksit, gas alam, dan minyak bumi. Myanmar. Myanmar merupakan salah satu negara yang mampu menghasilkan sumber daya di bidang pertambangan yang cukup melimpah. Hasil tambang tersebut diantaranya emas, timah, seng, perak, tembaga, nikel, batu permata, dan gas alam. Perlu diketahui, bahwa negara Myanmar juga memiliki batu permata yang menjadi primadona, dan memiliki potensi nilai cukup mahal, yakni batu giok yang sering dijadikan sebagai perhiasan, atau benda berharga lainnya. Selain itu, negara yang diperintah oleh pemerintahan militer sejak kudeta tahun 1988 itu, juga memiliki sumber daya di bidang pertanian yang juga hampir sama dengan Indonesia, yakni berupa kacang-kacangan, karet, dan beras. Singapura. Negara Singapura merupakan negara yang terkecil di ASEAN, yakni dengan luas sekitar 720 km. Luas tersebut membuatnya hampir sama dengan kota Jakarta. Maka tak heran, jika Singapura tidak memiliki sumber daya alam seperti negara lainnya. Meskipun demikian, negara ini termasuk negara maju karena adanya pelayaran internasional, yang terletak di selatan di Semenanjung Malaka. Sumber pendapatan negara ini juga bukan dari bidang sumber daya alam, melainkan sebagian besar dari sektor jasa. Thailand. Jika berbicara tentang Thailand, tentu kita akan terbayang bagaimana keindahan pantai yang dimilikinya. Thailand memang dikenal sebagai negara yang mempunyai sumber daya alam pantai paling indah dari negara anggota ASEAN lainnya. Tidak hanya itu, negara ini juga terkenal dengan hasil pertanian yang sangat melimpah. Di bidang pertanian, Thailand menghasilkan besar umbi-umbian, tebu, karet, cengkeh, jagung, kayu jati, hingga kayu besi. Sementara, untuk bidang pertambangan, negara yang sering dijuluki sebagai lumbung padi ini, menghasilkan emas, wolfram, tembaga, timbal, timah, minyak bumi, biji besi, dan gas alam. Vietnam. Negara ini merupakan negara yang mempunyai sumber daya alam berupa teluk, yang bernama Teluk Halong. Teluk tersebut cukup populer, dan masuk ke dalam 7 keajaiban dunia, versi New 7 Wonders Foundation. Selain terkenal akan sumber daya alam teluknya, Vietnam juga memiliki bentuk yang cukup unik. Dikarenakan, negara ini bentuknya menyerupai huruf S. Sedangkan untuk di sektor bidang pertanian, Vietnam juga dikenal dengan sumber daya alamnya, yakni kedelai, karet, beras, kopi dan teh. Sementara, di bidang pertambangan, negara yang memiliki mata uang bernama Dong ini, menghasilkan batu bara dan minyak bumi. Itulah sumber daya yang menjadi keunggulan setiap negara ASEAN. Rupanya, setiap negara mempunyai potensi sumber daya yang hampir sama. Hal ini disebabkan letak negara yang hampir berdekatan. Selain itu, terdapat keunikan dan ciri khas dari masing-masing negara, contohnya ada sebuah negara yang memiliki bentuk unik seperti huruf S. Sumber daya yang dihasilkan ini, nantinya akan digunakan untuk mensejahterakan dan memakmurkan rakyat dari masing-masing negara. Hal ini sesuai dengan tujuan dibentuknya ASEAN, yaitu untuk memakmurkan negara di dalamnya.
Oleh karena itu, setiap negara mempunyai hak untuk melakukan sebuah perdagangan sumber daya alam dengan negara manapun.